Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan-rekan semua, pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai potensi Desa Wonokerso, Kabupaten Malang. Desa Wonokerso, Kabupaten Malang terletak di Kecamatan Pagesaji. Desa Wonokerso ini memiliki potensi wisata dan juga industri yang cukup tinggi. Lokasi strategisnya berada di jalur penghubung antara Malang dan juga Kepanjen. Desa ini sedang bertransformasi menjadi destinasi ekowisata berbasis komunitas. Pelibatan masyarakat menjadi kunci utama dalam pengembangan desa wisata. Adapun profil dari Desa Wonokerso yaitu lokasi strategis berada di 3 km sebelah timur Kecamatan Pagesaji yang memiliki ketinggian 460 meter di atas permukaan laut. Desa Wonokerso terdiri dari 3 dusun, diantaranya adalah Dusun Wonokerso, Sanggeging dan juga Ngebiokan, di mana masing-masing memiliki karakteristik yang khas. Adapun iklim yang nyaman di Desa Wonokerso dengan suhu rata-rata mencapai 25 derajat Celcius, sangat cocok untuk pertanian dan juga aktivitas wisata. Adapun gambaran geografis dari Desa Wonokerso yaitu terdapat lahan pertanian seluas 168,30 hektare, pemukiman yang padat penduduk seluas 80.815 hektare, luas perkebunan 11,41 hektare, ladang atau tegalan seluas 9.523 hektare, serta fasilitas umum yang mencapai 3,5 hektare. Adapun batasan wilayah dan juga aksesibilitas yaitu batas wilayah untuk daerah utara yaitu wilayah Karangduren, barat Desa Sutopo, timur Desa Wedanpuro, selatan Desa Curugrejo Kepanjen. Batas wilayah dan juga aksesibilitas jalan yang mudah hanya 10 km dari Kepanjen, dapat ditempuh selama 15 menit perjalanan. Untuk aksesibilitas transportasi berada di jalur penghubung utama antara Malang dan juga Kepanjen, sehingga transportasi publik masih tersedia sepanjang hari. Adapun sejarah singkat dari Desa Wonokerso yaitu asal nama dari Desa Wonokerso yaitu merupakan harapan warga agar pemimpin betah atau kerasan tinggal di desa tersebut. Pembukaan desa yang dibuka oleh rombongan Panji Pulang Jiwo yang datang dari arah utara. Yang ketiga, Dusun Segageng yang dinamai dari pohon-pohon besar geng-geng yang tumbuh di area tersebut. Dan yang keempat, mengenai Dusun Ngebiokan, di mana pada Dusun Ngebiokan ini tempat orang berbondong-bondong atau boyong-boyong mencari buah kemiri. Adapun potensi alam dan juga pertanian, di antaranya adalah lahan persawahan yang dominan dengan luas 163,74 hektare yang dapat menghasilkan padi berkualitas tinggi dengan iklim yang mendukung rata-rata 25 derajat Celcius sehingga sangat ideal untuk varietas tanaman tertentu. Pemandangan yang cukup asri serta hamparan sawah yang hijau cocok untuk pengembangan wisata alam. Untuk potensi wisata edukasi, Desa Wonokerso cukup berpotensi untuk edukasi pertanian sehingga menarik bagi wisatawan urban. Adapun infrastruktur pendukung yaitu kondisi jalan yang beraspal dan juga baik, akses transportasi yang tersedia mulai dari angkutan desa yang beroperasi secara reguler hingga angkutan online. Yang ketiga, fasilitas kesehatan. Puskesmas membantu tersedia pelayanan kesehatan dasar juga terjamin. Dan yang terakhir, tempat ibadah yang memadai. Adanya potensi wisata pada rest area dengan titik lokasi yang ideal di jalur Malang, Blitar, dan juga Tulungagung, cultural tourism yang menampilkan keunikan budaya lokal, ekonomi lokal untuk UMKM desa dapat memasarkan produk dengan baik. Dan yang keempat, branding kawasan merupakan menciptakan identitas baik untuk Desa Wonokerso.
Adapun rancangan master plan wisata yaitu menyiapkan rest area sebagai tempat istirahat dan juga dilengkapi dengan fasilitas yang cukup lengkap dan juga memadai. Yang kedua, area stand penjualan pemasaran produk lokal Desa Wonokerso, area panen untuk memberikan pengalaman memanen secara langsung terhadap wisatawan. Yang keempat, area simulasi hidroponik, di mana edukasi pertanian modern, dan yang terakhir adalah area agropark, di mana pada area ini menjadi pusat kegiatan pertanian yang terintegrasi. Adapun konsep kultural tourism, yang pertama yaitu seni dan juga budaya menampilkan kesenian lokal. Yang kedua, upacara adat keagamaan dengan adat istiadat untuk mengenalkan nilai-nilai lokal spiritual. Yang ketiga, peninggalan sejarah seperti situs dan juga artefak bersejarah yang mengandung nilai edukasi tinggi. Yang keempat, mengenai kerajinan desa, di mana pada kerajinan desa ini diharapkan mampu menaikkan nilai jual sehingga mampu membantu perekonomian dan juga memperkenalkan budaya Desa Wonokerso. Adapun potensi ekonomi dan juga industri, pada pengembangan industri karakteristik khusus untuk menginvestasi lahan industri. Yang kedua, UMKM desa yang berpotensi untuk meningkatkan usaha masyarakat yang sehingga mampu berkembang dengan baik. Yang ketiga, meningkatkan ekonomi masyarakat yang semakin melemah. Yang keempat, diversifikasi pendapatan sebagai berbagai macam sumber pendapatan baru yang ada di desa. Kolaborasi dengan universitas. Yang pertama, melalui program KKN Sinambung. Yang kedua, master plan 3D dan juga branding promosi. Adapun inovasi digital untuk promosi diantaranya adalah infografis visual, pengemasan informasi dalam bentuk visual menarik sehingga mudah dipahami oleh berbagai macam kalangan. Yang kedua, motion graphic, di mana visualisasi bergerak dengan tantangan potensi desa yang menjelaskan secara dinamis dan juga menarik. Dan yang terakhir, media sosial yang mampu memberikan strategi branding melalui platform digital. Adapun implementasi ekowisata berbasis komunitas, yang pertama yaitu dengan pelibatan masyarakat. Pada masyarakat ini menjadi pengelola utama, setiap keputusan melibatkan warga desa. Pemberdayaan ekonomi yang mampu meningkatkan kegiatan wisata yang mendukung perekonomian lokal sehingga UMKM desa mendapatkan prioritas. Yang ketiga, preservasi lingkungan yang mampu menjaga lingkungan keberlanjutan dan juga mengembangkan wisata ramah lingkungan. Dan yang terakhir, edukasi dan juga pembagian manfaat yang memberikan pengalaman edukatif bagi pengunjung, manfaat yang dibagikan secara adil. Adapun rencana pengembangan wisata pertanian diantaranya adalah edukasi pertanian pada pengenalan teknologi dan juga metode bertani dengan target pengunjung, pelajar, dan juga mahasiswa. Jenis kegiatan yang kedua yaitu menanam dan juga memanen, yang merupakan pengalaman langsung diberikan kepada pengunjung untuk mengenalkan aktivitas pertanian. Yang ketiga, pengolahan hasil dari pertanian yang mampu mempraktekkan dan juga produk-produk pertanian yang ada. Dan yang terakhir, teknologi modern yang mampu mengenalkan hidroponik dan juga farming. Adanya strategi pelibatan masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan ekowisata. Pembentukan kelompok pengelolaan dan juga pelatihan keterampilan pariwisata dilakukan secara intensif. Adapun dampak ekonomi dan sosial dari pendirian ekowisata di Desa Wonokerso diantaranya adalah peningkatan pendapatan sejumlah 30% yang dapat menjadi proyeksi kenaikan pendapatan warga. Terdapat 75 lapangan pekerjaan baru, pengurangan urbanisasi sebanyak 40%, serta naiknya nilai preferensi pada tradisi lokal yang dilestarikan sebanyak 5. Adapun rencana aksi dan juga timeline, yang pertama adalah tahap persiapan, di mana pada tahapan ini kita membentuk kelompok-kelompok yang terlibat dan juga memberikan pelatihan dengan waktu durasi 3 bulan. Yang kedua, pertahapan implementasi,
pembangunan fasilitas, uji coba program dengan durasi 9 bulan, tahapan promosi dengan branding desa, kampanye digital, dan juga durasi yang dibutuhkan yaitu 6 bulan. Dan yang terakhir yaitu tahapan evaluasi, monitoring program pengembangan lanjutan dengan durasi 6 bulan. Adapun kesimpulan dari Desa Wonokerso menuju desa ekowisata, yaitu pada potensi besar milik Desa Wonokerso tidak memiliki semua elemen untuk menjadi destinasi ekowisata unggulan, yaitu diantaranya adalah alam, budaya, dan juga masyarakat menjadi modal utama. Adanya kolaborasi multi pihak kerjasama antara masyarakat, pemerintah, akademisi, dan juga swasta dengan pendekatan pentahelik untuk pembangunan berkelanjutan, dan yang terakhir partisipasi masyarakat secara aktif sebagai subjek utama bukan objek. Pelibatan aktif dalam setiap tahapan pengembangan. Sekian pemaparan materi pada hari ini. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.